Halo teman-teman semuanya, balik lagi ke channel aku, Mel Storytel, dan kali ini kita akan membahas tentang salah satu pembunuhan paling mengerikan dalam sejarah Amerika. Peringatan video ini ditujukan untuk informasi dan juga edukasi dan tidak disarankan untuk ditonton di usia di bawah 17 tahun. Kali ini kita akan membahas mengenai Jeffrey Dahmer yang dikenal dengan sebutan kanibal Milwaukee. Jeffrey Dahmer bukan hanya melakukan pembunuhan, dan ia bukan hanya melakukan kanibalisme terhadap para korbannya, tetapi ia juga melakukan penganiayaan dan melakukan hal-hal yang sangat tidak terbayangkan. Hal ini terukir dalam sejarah Amerika dan membekas hingga saat ini. Jeffrey Dahmer sendiri lahir pada tanggal 21 Mei 1960 di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Di luar, Dahmer terlihat seperti anak pada umumnya. Meskipun Dahmer tidak terlalu menonjol dalam prestasi akademik, tetapi tidak ada hal yang mengerikan dan tidak ada hal yang aneh dari Dahmer kecuali semenjak dini, Dahmer sudah mulai menunjukkan sikapnya yang menyukai mayat dan juga kerangka binatang. Dahmer senang mengumpulkan ataupun memungut hewan yang sudah mati, membelah untuk mengetahui organ di dalamnya, dan kemudian menyimpan kerangkanya. Pada saat itu, ayahnya mengira mungkin Dahmer hanya sekedar tertarik dengan yang namanya kimia. Mungkin hanya sekedar tertarik sama yang namanya biologi. Tetapi inilah awal dari semua rangkaian buruk yang akan aku ceritakan kali ini. Kehidupan keluarga Dahmer juga tidak bisa dibilang baik-baik saja. Ayahnya sibuk bekerja dan ibunya sering sakit dan juga depresi. Pertengkaran orang tua Dahmer membuat ia merasa kesepian. Dan ketika Dahmer beranjak dewasa, orang tuanya bercerai. Semenjak itu ia mulai terjerumus dengan yang namanya minum-minuman keras ataupun alkohol. Hampir setiap hari Dahmer minum bir dan juga minum alkohol bahkan sebelum berangkat ke sekolah. Pada tahun 1978, pada saat itu Dahmer berusia 18 tahun. Dan itulah saat pertamanya membunuh. Korban pertamanya bernama Stephen Hicks. Ia adalah seorang pria berusia 19 tahun dan seorang hitchhiker. Dahmer mengajaknya pulang untuk minum bersama. Dan ketika Stephen Hicks hendak pulang, Dahmer merasa takut ditinggalkan. Ia pun kemudian mengambil barbel besi dan memukul Hicks hingga tewas. Dahmer kemudian memotong-motong tubuhnya dan melarutkan dagingnya di dalam larutan asam, kemudian membuangnya. Inilah awal mula dari mimpi buruk yang akan terjadi selama 1 dekade. Pada saat inilah orang tua Dahmer bercerai. Ibunya pergi meninggalkan Dahmer dan membawa adik laki-lakinya. Semenjak saat itu, ayahnya juga pergi meninggalkan rumah dan kemudian lebih banyak menginap di sebuah motel. 3 tahun berlalu, meskipun Dahmer sering menghubungi ayahnya, tetapi ayahnya mulai khawatir dan memprihatinkan kondisi Dahmer yang sangat kecanduan alkohol. Ayahnya kemudian memutuskan untuk kembali tinggal di rumah itu bersama dengan Dahmer dan membawa calon ibu tirinya. Dahmer kemudian bersekolah di Universitas Negeri Ohio. Tetapi karena pada saat itu Dahmer masih juga tergila-gila dengan alkohol, nilai akademisnya sangat buruk. Sehingga setelah 3 bulan ia pun dikeluarkan dari universitas tersebut. Setelah dikeluarkan dari sana, ayahnya memasukkan Dahmer ke pelatihan militer. Di sanalah Dahmer banyak belajar mengenai organ tubuh manusia. Lagi-lagi karena kecanduan alkohol, Dahmer dikeluarkan dari pelatihan militer tersebut. Akhirnya ia pun pulang ke rumahnya di Ohio dan pada saat ia pulang, ia masih melihat kantong plastik yang berisikan mayat Stephen Hicks.
Dahmer kemudian memutuskan untuk membuang sisa-sisa mayat tersebut ke hutan yang ada di dekat rumahnya, menghindari dilihat atau diketahui oleh orang lain. Pada tahun 1981, Dahmer kemudian pindah ke rumah neneknya yang berada di pinggiran Wisconsin, Alice Barat. Di mata Dahmer, neneknya adalah sosok yang sempurna, sosok yang penyayang, dan meskipun Dahmer tidak terlalu dekat dengan ayah ibunya, tetapi Dahmer sangat menyayangi neneknya. Saat tinggal bersama dengan neneknya, Dahmer berusaha mengontrol hasrat dan juga pikiran-pikiran buruk yang ada di dalam benaknya. Ia pun bahkan rajin mengikuti sang nenek untuk pergi ke gereja setiap minggunya. Dahmer berusaha sekuat tenaga untuk menahan hasrat seksualnya sebagai seorang gay, dan ia berharap bisa kembali normal seperti yang lainnya. Setelah pembunuhan pertamanya di tahun 1978, Dahmer sempat berhenti selama 9 tahun. Namun, pada tahun 1987, obsesi gelapnya kembali. Dahmer yang pada saat itu bekerja di sebuah pabrik coklat memungkinkan ia kembali ke rutinitas lamanya menjadi seorang pecandu alkohol. Ia juga menemukan bar gay yang ia kunjungi setiap Sabtu dan juga Minggu. Pada saat itu, Dahmer pergi ke sebuah bar gay dan ia bertemu dengan Stephen Tuomi. Dahmer ingin menghabiskan malam tersebut bersama dengan Stephen Tuomi, dan hal ini tidak mungkin dilakukan di rumah neneknya. Sehingga Dahmer memutuskan untuk pergi ke sebuah hotel bernama Hotel Ambassador dan mengajak Stephen Tuomi minum-minum. Keesokan harinya, ketika Dahmer terbangun dari tidurnya, ia sungguh terkejut karena melihat tangannya berlumuran darah, spray dan juga ranjang yang berlumuran darah, dan wajah Stephen Tuomi yang juga berlumuran darah. Dahmer mengatakan bahwa ia sangat teler dan ia tidak mengingat apapun yang ia lakukan. Ia juga mengatakan bahwa ia sangat menyayangkan peristiwa ini dan ini bukanlah niatnya. Dahmer kemudian pergi keluar untuk membeli sebuah koper, kembali ke dalam hotel, dan kemudian memasukkan tubuh Stephen Tuomi ke dalam koper tersebut. Ia membawa koper tersebut pulang ke rumah neneknya dan memotong-motong bagian tubuhnya serta membuangnya ke tong sampah. Setelah pembunuhan Stephen Tuomi, Dahmer tidak lagi menahan hasrat dan dorongan gelap dalam dirinya. Ia menyerah dalam pertarungan dengan dirinya sendiri. Setelah itu kejahatannya terus berlanjut. Karena merasa tidak nyaman untuk tinggal di rumah sang nenek, Dahmer memutuskan untuk menyewa sebuah apartemen. Modusnya terus berlanjut. Pergi ke bar, pergi ke pemandian air panas khusus gay, dan di mana ia menemukan laki-laki yang menurutnya menarik, ia akan mengajaknya ke apartemennya. Dahmer tidak hanya ingin bersama mereka. Ia memberikan setiap laki-laki yang masuk ke dalam apartemennya obat bius, mencekiknya. Ia menyimpan bagian tubuh korban seperti tengkorak dan juga organ. Parahnya, Dahmer bahkan sampai memakan beberapa daging dari korban-korbannya. Dahmer juga berusaha menciptakan zombie, di mana ia akan mengebor kepala korban dan kemudian menyuntikkan asam muriatik ke dalam otak mereka. Tujuannya agar mereka tetap hidup, tetap sadar, tetapi tidak bisa bertindak ataupun melakukan apa-apa dan hanya akan menjadi boneka Dahmer. Tetapi setiap percobaan itu gagal dan hanya meninggalkan lebih banyak mayat di apartemennya. Yang membuat kasus ini semakin mengerikan dan juga menyeramkan adalah Dahmer terlihat seperti orang pada umumnya. Terlihat sangat normal. Ia menggunakan baju dengan rapi, rambutnya selalu tertata dengan rapi. Ia bahkan sering menyapa tetangganya dan juga bercanda dengan mereka. Tetapi di apartemennya bau busuk menyengat. Kadang tetangganya terusik karena bau ini. Mereka pun memanggil polisi.
Dan setiap kali polisi datang untuk menanyakan hal ini kepada Dahmer, Dahmer dengan mudahnya berdalih. Oh, itu cuman bau daging busuk karena kulkas lagi rusak. Oh, itu cuman eksperimen untuk fotografi. Dan banyak alasan lainnya yang membuat polisi tidak menindaklanjuti Dahmer. Mereka 100% mempercayai Dahmer dan membiarkannya lepas begitu saja. Tragisnya, pernah ada korban yang hampir selamat. Ia bernama Konerak Sintasompon. Dahmer bertemu dengan Konerak di sebuah mall. Saat itu, Dahmer mengatakan kepada Konerak bahwa ia membutuhkan seorang model dan ingin memberikan Konerak $50. Konerak setuju dan kemudian Dahmer mengajaknya untuk pergi ke apartemennya. Setelah mengambil beberapa foto-foto Konerak, Dahmer pun mulai melancarkan aksinya dengan memberikan Konerak obat bius. Tanpa menunggu lama, Dahmer kemudian mengebor tengkorak Konerak dan kemudian memasukkan asam muriatik ke dalam otaknya. Dahmer kemudian pergi minum. Dan pada saat inilah Konerak yang masih setengah sadar berhasil kabur dari apartemen Dahmer. Tetangganya yang panik melihat kondisi Konerak yang setengah telanjang, tubuh penuh luka dan darah, dan setengah linglung, kemudian menelpon polisi. Polisi datang dan ingin menanyakan beberapa hal kepada Konerak, tetapi saat itu Konerak masih dalam pengaruh obat bius dan ia juga sudah diberikan asam muriatik, sehingga ia tidak dapat menjawab apapun pertanyaan dari pihak kepolisian. Dahmer yang kembali dari membeli alkohol melihat hal ini dan kemudian menghampiri polisi dan mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa Konerak adalah kekasihnya. Di tempat kejadian juga ada 2 orang wanita berusia 18 tahun berkulit hitam mengatakan bahwa polisi tidak boleh 100% mempercayai apa kata Dahmer. Tetapi Dahmer dengan mudah mengeluarkan foto-foto yang ia ambil sebelumnya dan memberikannya kepada pihak polisi. Melihat hal ini, polisi dengan tenang percaya Dahmer dan kemudian menyerahkan kembali Konerak ke tangan Dahmer. Tidak lama setelahnya, Dahmer kembali menyuntikkan asam muriatik yang lebih banyak ke otak Konerak dan dalam beberapa jam Konerak dinyatakan tewas. Akhirnya, pada bulan Juli 1961, keberuntungan korban berikutnya bernama Tracy Edwards menjadi titik balik dari kisah mengerikan ini. Dahmer lagi-lagi membohongi Tracy dan mengatakan ia membutuhkan seorang model dan ingin membayar Tracy. Tracy pun mengikuti Dahmer ke apartemennya dan merasakan ada yang janggal saat sampai di sana. Saat Dahmer hendak memborgol tangan Tracy, ia berusaha agar tangan satunya tidak terborgol. Ia menyalakan televisi, mengajak Dahmer berbicara, ia berusaha mengalihkan perhatian Dahmer. Setelah berhasil, Tracy pun mengatakan kepada Dahmer bahwa ia hendak ke toilet. Kesempatan inilah yang digunakan oleh Tracy untuk memukul Dahmer hingga pingsan. Tracy pun lari keluar dari apartemen dan di tengah jalan ia bertemu dengan polisi. Awalnya, Tracy hanya ingin polisi tersebut membantunya untuk melepaskan borgol yang ada di tangannya. Tetapi karena polisi juga tidak memiliki kunci borgol tersebut, mereka terpaksa membawa Tracy ke kantor polisi. Di sanalah mereka melakukan interogasi kepada Tracy dan Tracy menceritakan semuanya yang ia alami, kemudian membawa polisi ke apartemen Dahmer. Dari situlah rahasia mengerikan terbongkar. Polisi menemukan banyak foto-foto korban Dahmer. Di kamarnya terdapat tengkorak, daging manusia di freezer, dan juga kepala di lemari es. Suasananya seperti neraka dalam kehidupan nyata. Jeffrey Dahmer didakwa atas 17 kasus pembunuhan. Di pengadilan, ia mengaku bersalah namun mengatakan bahwa ia punya kelainan mental. Pengadilan memutuskan untuk menghukum Dahmer seumur hidup dan bahwa Dahmer tidak akan pernah menghirup udara bebas lagi. Di sana Dahmer juga meminta maaf kepada seluruh keluarga korban.
Tetapi meskipun begitu, ia tetap tenang, diam, dan dingin. Di penjara, Dahmer mulai berubah. Ia mulai membaca Alkitab, minta dibaptis, dan ia tiba-tiba menjadi sangat religius. Namun, para narapidana lainnya tidak mempedulikan perubahan Dahmer ini. Mereka merasa apa yang Dahmer lakukan sangatlah menjijikkan dan keterlaluan. Hingga akhirnya pada 28 November 1994, Dahmer dinyatakan meninggal dunia karena dipukul oleh narapidana lain menggunakan barbel besi. Dengan kata lain, Dahmer dibunuh oleh narapidana lainnya. Kisah Jeffrey Dahmer adalah kisah paling mengerikan dalam sejarah. Bukan hanya karena banyaknya korban, tetapi juga bagaimana ia menyembunyikan kegelapan itu begitu lama. Dari kasus ini kita tahu bahwa seorang monster tidak harus menggunakan topeng yang mengerikan. Ia bahkan bisa bersembunyi di dekat kita dan tampak seperti manusia pada normalnya. Itulah kisah nyata Jeffrey Dahmer, Cannibal Milwaukee. Teman-teman semuanya, kalau kalian nonton video ini sampai akhir, jangan lupa tulis di kolom komentar. Kalau seandainya misalkan kalian suka konten yang aku buat, jangan lupa klik like-nya, share, dan juga aku tunggu subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!